Pemirsa, program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai hari ini. Sejumlah wakil menteri meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih berpencar untuk meninjau sejumlah lokasi cek kesehatan gratis yang berlangsung mulai hari ini. Di antaranya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan. Isyana dan Veronica meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya melihat langsung kesiapan petugas kesehatan serta pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh sejumlah peserta. Program cek kesehatan gratis ini berlaku untuk semua golongan usia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga lansia. Bahwa dimulainya cek kesehatan gratis bagi warga masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia, dengan sasaran penerima manfaat 281 juta warga negara Indonesia. Jadi sifatnya dari program cek kesehatan gratis ini adalah bagaimana seluruh warga negara Indonesia, baik dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, semuanya tidak ada yang ketinggalan, no one left behind dalam program ini. Bahwa kita akan mengubah paradigma kita ke preventif sebenarnya. Dan di kementerian kita memang kita ada program Ruang Bersama Indonesia, di mana itu akan diajak seluruh kolaborasi kementerian semua untuk bersama-sama membangun SDM seperti yang dicita-citakan generasi emas 2045. Jadi kolaborasi ini sebuah platform yang kementerian semua, koperasi masuk, UMKM masuk, BKKBN membina keluarga. Family planning penting sekali, karena kalau kita banyak anaknya tidak berkualitas, kita tidak mampu mendidik, tidak mampu memberikan makanan yang sehat, mulai dari ibu hamil, stunting, sampai anak-anak seperti program Pak Presiden yang memberi makan anak di sekolah. Sementara itu, warga memadati Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar mulai hari ini. Cek kesehatan gratis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf. Warga yang mengikuti cek kesehatan gratis juga tertib untuk menunggu panggilan dari tim medis Puskesmas Kebonjeruk. Sementara Puskesmas Ciater di Tangerang Selatan memberikan kuota 10 orang setiap harinya untuk masyarakat yang hendak melakukan pengecekan kesehatan. Selain di Jakarta, program cek kesehatan gratis juga digelar serentak di wilayah lain seperti di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengecekan kesehatan gratis ada di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan. Puskesmas Ciater memberikan kuota 10 orang setiap harinya untuk masyarakat yang hendak melakukan pengecekan kesehatan. CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPS kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan kesehatan berikutnya. Masyarakat bisa datang secara langsung atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Dari Serpong, Tangerang Selatan, Tim Liputan Ainus melaporkan.
Di Depok, Jawa Barat, program cek kesehatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga yang berulang tahun pada periode Januari-Februari bisa mendaftarkan diri hingga bulan April mendatang. Hari pertama cek kesehatan gratis juga mulai diberlakukan di Depok, Jawa Barat. Salah satunya di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah pusat yang dilakukan sesuai kelompok umur dengan 20 kategori pemeriksaan. Mulai dari status gizi, tekanan darah, gula darah, resiko stroke, jantung, hingga fungsi ginjal. Untuk melakukan cek kesehatan gratis, warga yang berulang tahun pada periode Januari-Februari bisa mendaftarkan diri hingga bulan April mendatang. Dari mulai pemeriksaan ada ronsennya juga, EKG-nya juga. Tadi katanya pemeriksaannya lengkap. Cuma saya tadi baru selesai daftarnya masih manual gitu. Jadi nanti menunggu antrian yang ke-7, baru saya dipanggil untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi kayak medical check up gitu ya? Iya, medical check up. Ini pas berulang tahun atau gimana? Iya, saya berulang tahun di tanggal 31 Januari. Masih bisa untuk 30 hari ke depan pemeriksaan kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Cek kesehatan gratis hari ulang tahun ini menargetkan penerima manfaat ke 280 juta warga Indonesia. Ya, hari ini pemerintah resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis secara nasional. Berikut kami hadirkan cara dan syarat cek kesehatan gratis saat ulang tahun. Berikut tahapan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Anda yang berulang tahun dan ingin mendapatkan layanan ini. Pertama, unduh aplikasi Satu Sehat Mobile versi terbaru melalui Play Store atau Application Store, kemudian daftar, lengkapi data diri Anda dalam aplikasi tersebut. Setelah mendaftar, Anda kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan Satu Sehat Mobile. Setelah itu, isilah kuesioner untuk melakukan screening kesehatan secara mandiri. Tahap selanjutnya datang ke puskesmas atau klinik tempat Anda mendaftar dan jangan lupa bawa kartu identitas, kode tiket, serta hasil screening mandiri. Anda kemudian dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengecek rapor kesehatan di Satu Sehat Mobile. Ya pemirsa, sekali lagi kami hadirkan informasi terkait tahapan pemeriksaan kesehatan gratis bagi Anda yang berulang tahun dan ingin mendapatkan layanan ini. Unduh aplikasi Satu Sehat Mobile versi terbaru melalui Play Store maupun App Store, kemudian daftar, lengkapi data diri Anda dalam aplikasi tersebut. Setelah mendaftar, Anda kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan Satu Sehat Mobile. Setelah itu, isilah kuesioner untuk melakukan screening kesehatan secara mandiri. Tahap selanjutnya datang ke puskesmas atau klinik tempat Anda mendaftar dan jangan lupa bawa kartu identitas, kode tiket, serta hasil screening mandiri. Anda kemudian dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengecek rapor kesehatan di Satu Sehat Mobile.
Ya, kebijakan cek kesehatan gratis juga telah dikaji oleh sejumlah pihak. Hasil kajian beragam mulai dari hasil yang pro terhadap program cek kesehatan gratis dan juga kajian yang kontra terhadap program cek kesehatan gratis. Dan untuk membahas terkait hal ini telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore Profesor Chandra. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Prof Chandra sehat? Bagaimana Alhamdulillah, dengan ya, bagaimana respon Prof terhadap program cek kesehatan gratis yang diluncurkan mulai hari ini? Cek kesehatan merupakan bagian sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi saya sangat menyambut baik ada program cek kesehatan gratis ini. Sebenarnya gratis atau tidak gratis kita harus melakukan cek kesehatan. Apalagi sekarang sudah ada yang gratis, tentu harus kita manfaatkan karena ini bagian penting dari promotif preventif yang kita perlukan. Jadi cek kesehatan, waktu saya masih kerja di Kemenkes tahun 2017 atau 2018, ini juga sudah pernah diluncurkan bagian dari apa yang kita sebut sebagai cerdik, di mana yang pertama adalah cek kesehatan secara berkala. Waktu itu belum gratis, kalau sekarang gratis tentu kita menyambut baiknya. Baik, Prof, ini saya sedikit sempat membaca tulisan Prof terkait 5 hal yang perlu disiapkan dalam program cek kesehatan gratis ini. Sebut saja tentang kejelasan yang akan diperiksa, kemudian kesiapan SDM, kesiapan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dan juga prasarana di tiap vaskes, hingga yang terakhir adalah sistem manajemen yang harus memadai. Dari pengamatan Anda, apakah fakta di lapangan sampai dengan hari ini diluncurkan programnya, kelima aspek ini sudah cukup siap? Ya, yang pertama saya belum sempat lihat. Tadinya saya mau pergi ke puskesmas dekat rumah saya, tapi saya belum sempat mampir tadi. Tapi kalau saya lihat di televisi, berbagai televisi menyajikan proses yang berjalan sangat lancar hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini, di hari pertama berjalan sangat baik. Tapi selain yang 5 itu sebenarnya saya sudah ada tulisan lain hari ini yang mengatakan bahwa selain pemeriksaan yang sudah berjalan lancar, saya sangat mengharapkan agar ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut pertama, sesudah ada hasil pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan itu harus disampaikan ke yang diperiksa, begitu ya. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, hasil pemeriksaan kita hari ini begini, dan ada 3 kemungkinan yang bisa ditindaklanjuti. Yang pertama, kalau hasil pemeriksaannya memang bagus, maka ada perbaikan gaya hidup, misalnya saja masih sehat tapi merokok, berhentilah merokok. Masih sehat tapi agak terlalu gemuk, gitu, lakukan upaya olahraga, makan supaya obesitas bisa ditanggulangi. Bagus-bagus saja, marilah kita jangan memakan, katakanlah makanan dengan kadar gula garam terlalu tinggi. Itu pertama, tentang perilaku sehat. Yang kedua, kalau memang pemeriksaan screening ini tentu tidak bisa sangat dalam, menemukan sesuatu, maka harus bisa ditindaklanjuti. Jadi orangnya dibilang, Bapak, Ibu ada sesuatu seperti ini, belum tentu sakit, tapi besok, lusa, pergilah ke fasilitas kesehatan dan tolong diberi kemudahan. Orang yang dari check up gratis besok atau lusanya kemana itu diberi kemudahan sehingga mereka bisa melanjutkan pemeriksaannya sampai tuntas ketahuan sakit atau nggak sakit. Dan yang ketiga, kalau dari pemeriksaan kesehatan gratis hari ini sudah ketemu sesuatu yang perlu diobati, tentu langsung diobati. Tapi yang pertama ini artinya semuanya memang harus ada, sesudah pemeriksaan harus ada penjelasan kepada masyarakat. Dan yang berikutnya, kalau sudah dijelaskan, misalnya tadi ambil contoh yang merokok ya, Bapak Ibu sekarang sehat alhamdulillah, tapi jangan merokok. Untuk tahu berhasil atau enggak, bulan depan suruh balik lagi. Kita cek, oh ini anjuran kita jangan merokok bulan lalu sudah kita bilang kan. Udah berhenti belum merokoknya? Kita bilang banyak olahraga, udah berhenti, udah melakukan olahraga atau belum? Jadi harus ada paket pemeriksaan yang bagus yang dilakukan, yang ada di media sekarang ini, kemudian hasilnya disajikan dan kemudian itu mempunyai dampak bagi kesehatan yang bersangkutan. Baik, kalau misalnya follow up dilakukan seperti yang Prof tadi sempat katakan, artinya akan ada pemeriksaan lanjutan di bulan depan untuk mengecek begitu ya. Kalau seandainya mengecek begitu, sampai saat ini sih belum ada ya Prof ya, rencana untuk tindak lanjut, artinya kami belum menerima informasi begitu. Rencana tindak lanjut di cover oleh apa begitu. Kalau seandainya harus di cover oleh BPJS begitu, kira-kira menurut Prof cukup sanggup tidak BPJS menerima pasien lanjutan seperti ini? Kan tadi saya bilang ada 3. Yang satu hanya anjuran apa perilaku hidup sehat, olahraga, itu nggak pakai biaya sebenarnya. Nggak usah BPJS juga
perilaku hidup sehat perlu kita lakukan gitu. Yang kedua perlu pemeriksaan lanjutan. Dan tentu saja kalau ada orang ada dugaan sakit, daripada sakitnya berkepanjangan, bagus dilakukan pemeriksaan lanjutan supaya bisa dideteksi secara awal. Dan yang ketiga, kalau memang harus diobati, ya diobati. Nah, kalau harus diobati, memang sekarang pengobatan ditanggung oleh BPJS. Kita cakupan jaminan kesehatan nasional kita kan lebih dari 90%. Jadi kalau itu sudah mencakup sebagian besar rakyat, artinya pengobatan bisa dilakukan. Nah, yang jadi masalah tentu pemeriksaan lanjutan. Saya tidak tahu bagaimana aturan detailnya, tapi kalau menurut saya, kita bagus-bagus melakukan cek kesehatan seperti ini, dampaknya mesti ada begitu ya. Kalau secara yang kita lihat di layar sih oke lah, bagus hari ini, tapi dampaknya mesti ada tindak lanjutnya supaya betul-betul bermanfaat bagi kesehatan orang yang melakukan cek dan bermanfaat ujungnya bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Baik, sebelum kita lanjutkan bicara soal dampak dari pemeriksaan kesehatan gratis, kita simak peninjauan cek kesehatan gratis oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di salah satu puskesmas hari ini. Ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ya, Prof. Chandra, Prof. Chandra masih bersama kami? Ya, Prof. Chandra, dari 5 catatan tadi, selain itu ada catatan lain dari Prof. Chandra adalah tindak lanjut terkait dengan dampak dari pemeriksaan kesehatan gratis ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Adakah input lain atau catatan lain yang perlu menjadi masukan bagi program ini, bagi pemerintah? Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Menko PMK barusan ya, karena memang promotif preventif itu menjadi backbone kita, menjadi tulang punggung kita. Karena kalau promotif preventif tidak dilakukan dengan baik, kemudian orangnya kadung sakit, keburu sakit, maka pertama dia sudah sakit dengan segala masalahnya, kedua biaya kesehatan juga jadi lebih tinggi. Karena itu kalau harus ada prioritasi, misalnya saja karena efisiensi anggaran dan sebagainya, memang bagus sekali untuk dilakukan di promotif preventif. Jadi saya kira ini langkah yang tepat, tetapi yang penting juga adalah bagaimana supaya orang mau memeriksakan dirinya, kan begitu. Ya. Ada juga sebagian orang, daripada ntar gue ketahuan, nggak usah aja. Jadi ini perlu saya kira edukasi terus-menerus kepada masyarakat bahwa ini kan bukan, kalau Pak Menteri bilang ini program presiden, oke lah. Tapi buat kita kan ini bukan soal program presiden atau bukan program presiden, ini adalah gunanya untuk kesehatan kita. Ya, baik. Dengan adanya fasilitas seperti ini, marilah kita periksakan diri dan marilah kita hidup lebih sehat di hari-hari mendatang. Terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat, Prof. Terima kasih.